Stephen. Tes Stephen ini adalah langkah awal bagi Bapak dan Ibu serta saudara sekalian untuk mengenali diri, sekaligus juga berarti mengenali potensi terbaik dan nantinya juga sebagai sarana untuk mendapatkan prestasi terbaik dalam kehidupan terbaik Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu Stephen dan bagaimana Stephen bisa membantu Bapak dan Ibu serta saudara sekalian untuk mendapatkan kehidupan terbaik tersebut. Nah, saya akan menjelaskan dua prinsip dasar sebagai dasar utama Bapak dan Ibu sekalian ketika nanti akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam kaitannya tentang Stephen. Prinsip yang pertama adalah bahwa Stephen menganut kecerdasan tunggal. Kemudian prinsip yang kedua adalah saya akan menjelaskan hubungan antara fenotip dengan genetik serta pengaruh lingkungan. Yang pertama adalah prinsip Stephen sebagai penganut aliran kecerdasan tunggal. Kecerdasan tunggal menjelaskan bahwa pada dasarnya, pada diri seseorang, pada diri manusia, ada kecerdasan dominan yang mempengaruhi kecerdasan yang lain. Sehingga di sini sebagai prinsip utama yang harus kita pegang terlebih dahulu, bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki semua elemen yang disebutkan dalam Stephen. Sebagaimana mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapat penjelasan bahwa Stephen terdiri dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Sehingga dengan prinsip kecerdasan tunggal ini, misalnya saya dinyatakan sebagai orang thinking, maka otomatis di saat yang sama sensing, intuiting, feeling, dan insting saya juga ada pada diri saya. Namun yang paling dominan adalah mesin kecerdasan thinking. Dalam saya berpikir, dalam saya mengambil keputusan, dalam saya bertindak, yang dominan mempengaruhi pengambilan keputusan saya dan semua perilaku saya adalah thinking saya. Nah, ini adalah prinsip pertama yang harus kita pahamkan dulu. Selanjutnya kita akan membahas prinsip yang kedua, yang berkaitan dengan fenotip, genetik, dan hubungannya dengan aspek lingkungan. Jadi, manusia dengan segala perilakunya pada hari itu, pada saat ini, itu disebut sebagai fenotip. Nah, ternyata faktor fenotip ini terpengaruh oleh dua hal, yaitu genetik dan lingkungan. Kalau dalam rumusnya, fenotip sama dengan genetik plus lingkungan. Nah, penjelasannya bagaimana rumus tersebut? Penjelasannya adalah bahwa apapun yang dilakukan seseorang pada saat ini, pada saat tertentu dalam hidupnya, pasti akan terpengaruh oleh dua aspek. Yang pertama adalah aspek genetik, dan yang kedua adalah aspek lingkungan, di mana aspek lingkungan ini adalah semua hal di luar dirinya, mulai dari pendidikan, keluarga, sekolah, teman, buku, TV, dan semua kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupannya, ini disebut sebagai faktor lingkungan. Nah, ini adalah dua aspek yang berpengaruh kepada aspek fenotip seseorang. Sementara kita juga tahu bahwa para ahli sudah melakukan penelitian aspek fenotip ini jika dihitung sebagai persentase dan dinyatakan 100%, ternyata aspek genetik hanya 20%, sementara aspek lingkungan 80%. Kalau dalam bahasa sederhana berarti aspek lingkungan 4 kali lipat lebih besar dibanding aspek genetik. Sehingga sangat dimungkinkan kalau dalam suasana kejadian sehari-hari, kalau saya contohkan dalam kejadian sehari-hari adalah seseorang punya bakat menyanyi, belum tentu menyanyinya bagus. Dan juga sebaliknya, ketika seseorang nyanyiannya bagus, belum tentu bakatnya juga menyanyi. Karena kemampuan menyanyi ini bisa diasah melalui latihan terus-menerus. Sehingga pada akhirnya, orang yang punya bakat bisa kalah dengan orang yang nggak punya bakat. Asal latihannya jauh lebih intensif. Ini adalah penjelasan sederhana dari dua prinsip ini, yang kemudian hubungannya dengan Stephen menjelaskan aspek genetik yang nilainya kalau dalam ukuran angka dalam tanda kutip hanya 20%. Tapi kenapa 20% ini saya berikan hanya? Karena 20% pada diri seseorang ini tidak akan pernah berubah sepanjang hidupnya. Sementara aspek lingkungan sangat bisa berubah dan bahkan bisa kita ubah. Jadi kalau contoh sehari-harinya, misalnya kita nggak suka melihat teman-teman kita ngegosip, maka kita bisa memilih untuk menghindari. Sementara kalau aspek genetik, kita nggak bisa bilang, saya pengen ganteng dong, saya pengen tinggi, saya pengen pinter nyanyi, itu kita nggak bisa pilih. Nah, maka dalam prinsip kedua ini, saya ingin menekankan bahwa Stephen menjelaskan aspek genetik
atau 20% pada diri Anda. Sehingga sangat mungkin ketika Anda membaca pertama kali hasil tes Stephen Anda, pertanyaan pertama atau reaksi pertama yang muncul adalah, kok ini nggak seperti saya ya? Karena justru Stephen mengenali aspek terdalam, aspek genetik yang boleh jadi pada diri seseorang sudah tertutup, sudah terkaburkan oleh pengaruh-pengaruh lingkungan yang pada diri seseorang tentunya pengaruhnya akan jauh lebih besar. Setelah saya menjelaskan tentang dua prinsip dasar tersebut, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan lebih mendalam tentang apa yang sudah diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian yang tercantum dalam sertifikat tes Stephen. Dalam bahasa kami disebutnya sebagai personality genetic. Nah, apa itu personality genetic dan bagaimana penjelasan dari masing-masing personality genetic akan saya jelaskan satu persatu. Sebelum saya menjelaskan tentang masing-masing personality genetic, pastikan Bapak dan Ibu sekalian sudah membaca dan saat ini juga memegang sertifikat penjelasan hasil tes Stephen untuk memudahkan kita nanti dalam memahami prinsip-prinsip dasar poin-poin yang sudah disampaikan dalam sertifikat tersebut.